Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacar mania, dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara Indonesia yang tercinta ini, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Seperti biasanya, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua, yang ngetes silahkan. Mau minum air putih saja juga silahkan, terserah kalian. Yang penting tidak memabukkan kalian semuanya. Oke? Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang ditanyakan sama teman kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita bersama. Oke? Pertanyaan ini datang dari nama akunnya Aldi Wijaya. Bang Aldi, ada di situ Bang Aldi? Ini jangan-jangan Aldi Taher nih udah main kacer. Punten Mas Eko, mau tanya, kacer saya masalahnya mirip sama punya Mas Wahyu yang dari Medan. Kemudian saya ikutin langkah yang di video Mas Eko. Hasilnya kacer saya mau ngeplong, bulu nggak kembung lagi. Kemudian saya cek kotoran waktu makan pur hijau besar-besar Mas. Lalu saya ganti pakai pur merah, kotorannya bagus. Tapi kenapa ya Mas Eko, kacer saya kok kalau makan kerutu seperti gelisah? Kemudian apakah saya harus stop kerutunya atau diganti pakai ekstra puding lain? Mohon jawabannya. Pertama-tama saya akan membahas dari pur dan kotorannya terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Supaya kalian bisa nyambung. Ini mau diterusin kerutunya atau enggak? Kan gitu. Supaya kalian paham. Setiap perawatan harus punya alasan. Begitupun saya memberikan arahan. Pasti punya alasan. Nggak mungkin saya ujuk-ujuk, gimana Mas Eko? Ini kerutunya mau diterusin atau enggak? Wah, udah buang aja kerutunya, nggak usah dikasih. Alasannya Mas, nggak ada alasan. Serah saya aja lah pokoknya. Nggak mungkin, pasti ada pemahaman. Kenapa Mas kok dibuang kerutunya? Kok nggak dikasih kerutu lagi? Ya kan? Nah, alasan inilah yang bisa kalian ambil sebagai pemahaman. Besok-besok kalian mau ngapain untuk burung kacer kalian? Ya kan? Artinya kalian memberikan perawatan dengan alasan. Alasannya dari mana? Dari apa yang kita lihat dari burung kacer itu sendiri. Kan gitu. Ya kan? Nah, saya akan bahas dari kotoran purnya dulu. Bang Aldi ini dia memberikan rawatan untuk burung kacernya seperti rawatan burung kacer Abang Wahyu yang dari Medan. Itu yang saya berikan rawatannya. Dan alhamdulillah sekarang burung kacer Abang Wahyu udah cukup bagus. Kemudian Abang Wahyu juga sudah paham maksud dan tujuan arahan saya, kan gitu. Jadi merawat burung nggak asal-asalan lagi dianya. Nah, Abang Aldi ini pertama kali dia pakai pur yang warna hijau. Artinya apa? Artinya kandungannya rumput laut, kadar protein 19%, ya kan, nggak pakai telur, kan gitu. Hasilnya kotorannya besar-besar. Kemudian Bang Aldi ganti pur dengan pur warna merah, ya kan, kadar proteinnya 16%, tapi ada telurnya, kan gitu, ya kan. Kadar proteinnya 16%, kalau yang hijau 19%, kalau yang merah 16%, ya kan, artinya ada perbedaan. Nah, disertai dengan kandungan-kandungan lainnya atau komposisi-komposisi lainnya, kan gitu. Hasilnya kotorannya jadi bagus. Dari sini sebenarnya udah ketahuan mau dilanjutin apa enggak kerutunya, kan gitu. Pur hijau kadar protein 19%, pur merah kadar proteinnya 16%, kotorannya jadi bagus. Artinya apa? Artinya burung kacer ini tidak membutuhkan kadar protein yang tinggi, kan gitu, ya kan? Itulah mengapa ketika burung kacer ini diberikan kerutu, dia tingkah lakunya langsung gelisah. Nggak tenang dianya, kan? Nggak nyaman dianya. Waduh, kenapa nih badan saya kok nggak enak kali nih? Padahal makanan tadi enak, tapi kok mules, ya kan? Atau kok perih, atau kok jantung saya berdebar-debar nih habis makan kerutu nih. Padahal enak loh kerutu itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kerutu mengandung kadar protein yang tinggi, kan gitu. Ya coba kita bayangkan, baru makan kerutu saja sudah gelisah dianya. Apalagi kalau kita tambah dengan jangkrik 5, belum ulet hongkongnya, apa yang akan terjadi? Bisa-bisa burung kacer ini bermasalah. Baru makan kerutu aja udah gelisah, ya kan?
tambah jangkrik, tambah ulet Hongkong, tambah ulet bambu, tambah semaput dianya, tambah nggak beres kacernya. Kalau dia giras ya tambah giras, kalau dia salto tambah lincah dia saltonya, kalau dia kanibal tambah parah kanibalnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak membutuhkan kadar protein yang terlalu tinggi, kan gitu. Inilah mengapa ya, yang jadi masalah itu kita merawat burung gacor tanpa pemahaman. Ekstra puding itu kan pakan tambahan, makanan ekstra, ya kan? Biar burung kacor yang lesu-lesu jadi semangat, jadi bergairah untuk berkicau, jadi buka ekor, ya kan? Jadi semakin fit, semakin sehat. Kalau burung kacor kita nggak butuh itu, maka bukan jadi bener, jadi nggak bener dianya, ya kan? Namanya pakan tambahan, makanan ekstra. Ada burung kacor yang butuhnya minim-minim saja. Ada juga burung kacor yang membutuhkan jor-joran dianya. Ya sama seperti kita. Contoh saya lah, kita lagi makan bakso, ya kan? Yuk mas Eko makan bakso ya mas saya. Oke. Kemudian keluarlah semangkok bakso. Saya mau ngabisin semangkuk itu aja susah. Apalagi saya ditambahin 2 mangkok. Bisa-bisa saya akan sempoyongan. Jalan saya jadi gak bener, ya kan? Bahkan bernapas saja saya susah. Tapi karena nikmatnya bakso saya nafsu makannya. Wah, makan terus. Padahal udah cukup 1 mangkok, karena dikasih 2 tak makan aja terus. Akhirnya selesai makan, gak muat lagi yang lain, ya kan? Tambah lagi dengan jus jeruk, ditambah ini kan, tambahannya jus jeruk. Ya udah, sempoyongan saya jalannya. Karena apa? Karena sudah berlebihan. Padahal semangkuk aja udah cukup, kan gitu, ya kan? Nah, bisa nggak kalian pahaminya? Udah saya kasih contoh yang gampang. Kan ketahuan di awal burung kacor ini diberikan pur yang warna hijau, kadar proteinnya itu 19%. Kotorannya besar-besar, ya kan? Nah, digantilah dengan pur yang kadar proteinnya 16%, warnanya warna merah. Artinya turun kan? Dari 19 ke 16%. Turun kan? Turun apa nambah? Turun. Dan hasilnya kotoran bagus, burung tenang. Artinya tinggal nunggu waktu aja nih burung kacor berkicau, ya kan? Artinya rawatan sesuai, kan gitu, ya kan? Nah, kemudian ketika kita tambah dengan kroto, kita harus nyambung. Ini protein lagi. Pur udah protein, kroto ya juga protein. Artinya nambah lagi tuh kadar proteinnya, bahkan lebih lewat dibandingkan 19%. Ya kan, dibandingkan dengan pur yang warna hijau tadi. Kroto ini tinggi sekali kadar proteinnya, kan gitu, ya kan? Akibatnya burung jadi gelisah, gak tenang dianya. Maka kita udah nyambung. Artinya burung kacor saya ini nggak cocok dengan protein yang terlalu tinggi. Sedang-sedang saja harusnya dia diberikan seperti itu, ya kan? Itulah mengapa ada rawatan 0 ekstra puding. Restart rawatannya. Burung dari nggak bener jadi bener. Burung kacor saya jadi bagus mas Eko. Padahal cuma tak kasih pur. Kemarin jor-joran hancur. Ya iyalah, burung kacor kita udah kelebihan protein masih dijor-jor. Ketika di 0 kan ekstra pudingnya, sehat burung kacornya, kan gitu. Ada juga yang wah burung kacor saya semakin bagus mas Eko, tak jor kerutu, menggila burung kacornya. Iya, wong dia kekurangan, kan gitu secara logika. Masuk akal gak? Tentu masuk, ya kan? Jadi nggak asal-asalan saya memberikan arahan. Pasti ada alasan di balik itu semua, kan gitu. Mau dikasih vitamin tentu ada alasan. Mau dikasih pengumbaran tentu ada alasannya. Kenapa kok diumbar? Mau dijemur kenceng mesti akan ada alasannya. Mau dimandi malam pasti ada alasannya, nggak mungkin enggak, kan gitu. Alasan yang diambil dari tingkah laku burung kacor kita masing-masing seperti apa. Itulah mengapa saya nggak pernah memberikan solusi. Saya memberikan pemahaman. Kenapa seperti itu? Karena kondisi burung kacor kalian itu berbeda-beda, nggak sama antara satu dan yang lainnya. Ada yang kekurangan asupan, ada yang kelebihan penjemuran, ada yang kelebihan pemandian, ada yang diumbar-umbar padahal dia nggak butuh pengumbaran, kan gitu. Jadi saya memberikan pemahaman supaya kalian bisa mengambil
langkah apa yang harus kita lakukan, ya kan? Dilihat dari kondisi burung gacor kalian masing-masing. Nah, seperti itu juga kehidupan. Nih tak kasih semangat dikit kalian, ya kan? Seperti itu juga dengan kehidupan, mesti akan ada alasan-alasan, ya kan? Kehidupan ini jangan cuma melangkah-langkah saja. Jangan-jangan yang kita langkah ini lobang, maka kita akan kejeblos, ya kan? Kalau udah kejeblos, ya enak kalau kejeblosnya cuma sedikit, artinya lobang itu gak dalam. Tapi kalau lobangnya dalam, maka siapa yang bisa nolong? Kecuali ada saya di depan kalian, masuk lubang tak tolongin. Tapi kalau nggak ada teman, nggak ada orang, siapa yang mau nolongin? Kan gitu, ya kan? Nah, jadi dalam kehidupan ini semua ada alasannya, semua ada maknanya, semua ada artinya. Air mata kenapa rasanya asin, ya kan? Supaya mata kita ini nggak terserang bakteri, kan gitu, ya kan? Asin itu kan antibakteri. Kenapa telinga kita itu airnya rasanya pahit? Supaya nggak masuk tuh semut ke dalam telinga kita, kecuali dia tersesat, kan gitu, ya kan? Kenapa air liur kita ini rasanya tawar? Kalau rasanya manis kita nggak bisa ngerasain gula, ya kan? Kan gitu, ya nggak? Jadi semua dalam kehidupan ini pasti ada alasannya, yang masuk akal, yang masuk logika. Kita lanjut ngopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.